minuman keras itu hal yang biasa di kampung yang memang relatif tidak punya orientasi tentang masa depan, hidup untuk hari ini saja. Dan melihat situasi ini kita kemudian melihat bahwa memang kehadiran kampung binaan itu sesuatu yang sangat efektif untuk mendekatkan mereka yang punya kesempatan untuk membantu dan mereka yang harusnya layak kita bantu. Alhamdulillah Dana Mustada'afin memfasilitasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustada'afin, kita masih dalam bincang Dana Mustada'afin. Ya, secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber dana yang ada dengan pendampingan melalui program-program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat, Dana Mustada'afin hadir untuk memberikan sumbangannya khususnya pada masyarakat duafa dengan tujuan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui program Kampung Binaan. Ya, dalam episode ini kami ingin mengajak untuk berbincang dengan General Manager Dana Mustada'afin, Ustadz Ahmad Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dana Mustada'afin punya banyak program. Salah satu programnya adalah Kampung Binaan. Ini mungkin antum bisa ceritakan apa itu Kampung Binaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Dana Mustada'afin sebagai lembaga yayasan yang didirikan memang dihajatkan dalam rangka untuk gerakan pemberdayaan masyarakat mustada'afin atau masyarakat du'afa, maka kehadirannya selalu diupayakan untuk dekat dengan masyarakat. Untuk mendekati masyarakat, maka tentu saja kita harus mengetahui pusat-pusat dari perkampungan masyarakat yang secara ekonomi, secara sosial, secara budaya memiliki problem yang harus kita coba perbaiki. Kampung Binaan, di dalamnya kita mengintegrasikan berbagai macam kegiatan. Yang pertama sekali, Kampung Binaan ini kita mau coba untuk melihatnya dari sisi budaya. Budaya masyarakat kita khususnya dalam urusan-urusan sosial keagamaan. Betapapun Yayasan Dana Mustada'afin adalah lembaga yang mengurus dana-dana syar'i untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu kemudian pilihan yang paling pertama kita lakukan ketika melihat sebuah daerah, sebuah kampung, maka target pembinaan kita adalah pemberdayaan di bidang kebudayaan. Budaya dalam pengertian pendidikan, budaya dalam pengertian keagamaan, budaya dalam pengertian kehidupan sosial. Yang kedua, Kampung Binaan juga berorientasi dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya secara ekonomi. Karena itu juga di sana kita dorong pada kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan untuk mendukung kehidupan dan kegiatan ekonomi mereka. Yang ketiga, kita membina mereka untuk menciptakan semacam solidaritas sosial di antara mereka. Karena salah satu problem yang menciptakan kerentanan dalam kehidupan masyarakat ketika problem sosial itu menjadi persoalan yang dihadapi dan tidak punya jalan keluar. Yang keempat, bahwa Kampung Binaan karena terintegrasi di dalamnya juga kita ingin menjadi sebuah kampung yang sehat. Sehat
dalam pengertian lingkungan mereka betul-betul terjaga mulai dari tata krama yang sehat di antara mereka sampai kepada bagaimana perilaku mereka di dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Dan yang kelima adalah bagaimana masyarakat di kampung binaan itu merasa bahwa mereka punya harapan, mencoba membangun kesadaran mereka bahwa masa depan mereka itu mereka bisa raih. Apa yang didapatkan oleh orang lain pada ukuran tertentu juga mereka bisa dapatkan. Karena itu mereka harus memiliki kepercayaan diri bahwa masa depan mereka bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, nah kalau memang tadi ada 5 poin yang antum sebutkan, apakah Dana Mustadafin ini sudah ada contoh atau sudah pernah melakukan binaan terhadap kampung binaan ini? Pada tahun awal keberadaan Dana Mustadafin sudah ada satu tempat di salah satu wilayah di Provinsi Banten, di Kabupaten Tangerang. Kita menemukan satu tempat yang betul-betul secara budaya, pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, kita menemukan ada problem yang sebetulnya bisa kita coba ajak masyarakat di sekitar situ untuk bisa menata kehidupan mereka dengan baik. Dan alhamdulillah kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, kita keluar ke belakang, lalu sampai belakang kita belok kanan ke arah pinggir laut. Sekarang ini sudah dibangun PIK 2 di sana. Itu ada satu kampung namanya Kampung Tegal Angus. Tegal Angus ini berada pada wilayah kecamatan di situ yang kemudian memang kita temukan bahwa masyarakat yang ada di sana memiliki problem yang cukup akut. Karena itu kemudian kita melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk kepala desa yang ada di sana. Dan alhamdulillah kehadiran kita disambut baik oleh masyarakat. Karena masyarakat antusias menerima kehadiran kita, lalu di sana kemudian kita melihat tempat yang paling mungkin berada di tengah-tengah masyarakat di perkampungan itu. Lalu kita beli tanah di situ, Ustaz. Kita beli tanah untuk mencoba membangun fasilitas yang dimungkinkan dalam rangka menjadi pusat kegiatan bersama. Seperti dari yang antum ceritakan tadi ya. Ya. Jadi 5 poin yang saya sebutkan tadi itu kita mau tidak mau harus siapkan fasilitas untuk menjadi pusat kegiatan dalam rangka mengkonsolidasi mereka dengan program-program yang kita tawarkan. Sebagian program itu kita bawa dari sini ke sana dan sebagian juga kita eksplorasi dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah kita melakukan assessment terhadap kebutuhan mereka. Dan alhamdulillah karena kepala desanya menyambut dan masyarakatnya menyambut, kita sudah memiliki MOU dengan kepala desa. Bahwa kampung itu kita bina bersama, bekerja sama dengan kepala desa, pemerintah setempat, dengan Yayasan Dana Mustadafin, dan melibatkan para RT dan RW dalam lingkungan kampung itu. Alhamdulillah kalau kita ke sana, itu ada figura gitu ya, di memasuki kampung itu tertulis Kampung Binaan Yayasan Dana Mustadafin. Itu kalau kita lihat dari sini, itu dimulai dari tahun 2005, Ustaz. Ya. Ini ada Musala Ar-Ridha, dan jadi mungkin pembangunan pertama itu musola dan MCK. Artinya pertama itu adalah membeli tanah, kemudian membangun musola dan MCK, kemudian dikembangkan. Antum bisa ceritakan ini Ustaz, prosesnya sehingga sampai sudah ada plangnya. Ya, alhamdulillah 2004 itu kita beli tanah di situ. Kampung ini sangat kumuh. Kampung ini betul-betul sangat memprihatinkan ketika kita datang ke sana. Sangat tidak layak dari segi kesehatan, lingkungan sosial, budaya dan agama. Bahkan ya maaf, di situ ada pinggir kali dia yang semuanya campur-campur deh. MCK di situ. Kali kecil itu sudah MCK di situ, berfungsi segalanya.
Mandi di situ, Mandi semuanya di situ, mencuci di situ, dan seterusnya dan seterusnya. Mengenaskan untuk melihat kampung yang jaraknya dari pusat kota Jakarta hanya sekitar 20 km. Sekitar 10 km dari Bandara Internasional Jakarta. Tapi ada satu kampung yang betul-betul amat sangat memprihatinkan. Kumuh. Lalu kemudian kita beli tanah di situ dan kemudian kita ajak masyarakat bermusyawarah apa yang mereka butuhkan. Alhamdulillah mereka rupanya butuh musola untuk menjadi pusat kegiatan mereka dan membina anak-anak mereka dalam kegiatan TPA, TPQ. Setelah musola ini berdiri, juga kita kemudian bangunkan MCK. Kita galikan sumur, bor, lalu ada MCK-nya, lalu kemudian menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam menggunakan air bersih, tanpa lagi menengok kali yang serbaneka urusan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, setelah kita membangun musola itu, kemudian masyarakat mulai merasa ada perkembangan atas kebutuhan mereka. Lalu kita bentuklah kelompok-kelompok dari masyarakat itu. Ada yang menangani untuk urusan pembinaan anak-anak kecil dalam bentuk TPA, TPQ. Ada yang mengurus musola untuk takmir musolanya. Ada yang kemudian menjaga lingkungan dalam bentuk keamanan, kesehatan, dan seterusnya. Di sana, Ustaz, judi itu, togel itu hal yang biasa sebelum kita masuk. Minuman keras itu hal yang biasa di kampung yang memang relatif tidak punya orientasi tentang masa depan, hidup untuk hari ini saja. Di tengah-tengah ada suasana yang mungkin bisa jadi itu sudah frustrasi sosial yang dirasakan oleh mereka. Sehingga kadang-kadang berpikir sangat pintas, pragmatis, sesuai dengan kebutuhan saat itu. Lalu kegiatan-kegiatan itu menjadi hal yang biasa. Ketika kita sampai ke sana dan menawarkan musola menjadi pusat kegiatan budaya dan agama serta pendidikan bagi anak-anak mereka, perlahan-lahan orang-orang tua merasa bahwa rupanya ini kebutuhan dasar mereka. Ini keperluan mereka. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kepentingan masa depan mereka. Lalu setelah berjalan masa itu, kemudian kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kita melihat misalnya ibu-ibu setelah selesai masak pagi itu merasa bahwa cukup masak pagi itu ya duduklah mereka gosip sana sini dan seterusnya, menghabiskan harinya, ketemu malam lagi pagi begitu. Sebetulnya padahal mereka bisa punya kesempatan untuk membangun apa yang disebut dengan ketahanan ekonomi keluarga. Kaum perempuan itu menjadi benteng terakhir dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Karena itu kemudian pada 10 tahun kemudian, setelah kita melihat bahwa ada potensi untuk membantu dan mengembangkan kepentingan perspektif pengembangan ekonomi mereka, maka 2015 kita membangun sebuah tempat untuk mereka, ya kita sebut namanya Rumah Kreatif. Rumah Kreatif ini kita hadirkan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan keterampilan terutama kaum ibu-ibu. Ada mesin jahit, kita mulai panggilkan guru sampai ke tingkat mahir mereka. Jadi sudah mereka bisa produksi pakaian kebutuhan mereka. Mereka sudah bisa mulai menawarkan ke sekolah-sekolah di sekitar mereka untuk menjahitkan anak-anak sekolah mereka. Alhamdulillah, sekarang ini Rumah Kreatif itu bisa berfungsi secara efektif digunakan oleh masyarakat dan khususnya ibu-ibu yang ada di sana. Setelah musola dan Rumah Kreatif ini kita selesaikan, kemudian 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian 2018 kita dirikan bangunan serbaguna. Di kampung ini kita lihat kalau ada kenduri, ya, ada pesta, ada hitanan, ada maulidan, ada acara apa saja, itu mereka harus sewa tenda. Yang kadang-kadang tempatnya pun bisa mengganggu dan mengambil jalanan. Ya. Mengganggu jalanan dengan biaya sewa tenda yang cukup mahal. Alhamdulillah kita bangunkan gedung serbaguna yang berfungsi untuk seluruh kegiatan yang bisa menghimpun banyak masyarakat di situ.
mulai dari kawinan, mulai dari kikahan, mulai dari syukuran dan macam-macam kegiatan mereka terkumpul di situ. Sekarang ini malah gedung serbaguna itu betul-betul namanya juga serbaguna. Itu bisa dipakai mulai dari kegiatan TPA, TK, dan lain sebagainya, betul-betul menjadi pusat kegiatan anak-anak di sana dan masyarakat. Di sana alhamdulillah sampai sedemikian rupa pemberdayaan ini kemudian kita masuk kepada orientasi untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan kepada anak-anak mereka. Dan di sana anak-anak itu hanya tamat sampai ke tingkat SMP. Setelah itu sudah tidak lagi. Kemudian kita dorong dengan program GDS. Ada program pembinaan untuk mencoba melihat minat bakat anak-anak di sana. Mana yang mungkin kita sekolahkan, mana yang kita harus bekali dengan keterampilan, dan alhamdulillah ada di antara mereka sekarang ini yang sudah kita kuliahkan. Sudah sampai ke perguruan tinggi. Sekolah di sekolah-sekolah pesantren yang berada dalam jangkauan yang bisa kita kontrol mereka. Dan ada di antara mereka yang sudah menjadi ustadz. Ada yang menjadi amil, yang menjadi tokoh agama di sana. Menjadi petugas P3 NTR dulu istilahnya, yang menikahkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah betul-betul ada kesadaran masyarakat gitu. Dan melihat situasi ini kita kemudian melihat bahwa memang kehadiran kampung binaan itu sesuatu yang sangat efektif untuk mendekatkan mereka yang punya kesempatan untuk membantu dan mereka yang harusnya layak kita bantu. Alhamdulillah Dana Mustada'afin memfasilitasi itu. Betapapun kampung binaan ini, Dana Mustada'afin tentu saja tidak akan pernah bisa sendirian. Dia harus mengajak pihak lain termasuk korporasi dalam rangka melibatkan dana-dana CSR mereka dalam rangka menguatkan ketahanan sosial masyarakat kita. Baik secara budaya, ekonomi, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ini juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, kepentingan bangsa kita ke depan. Kalau ini kegiatan yang ada di kampung binaan ini ya Ustaz ya, ada pengobatan umum, nikah massal, pugar rumah, ya. Ini artinya sudah banyak program-program yang sudah digulirkan di sana. Dan memang seperti yang antum tadi sampaikan bahwa ada mengajarkan ibu-ibu buat kue, bakso, yang memang bakso itu adalah makanan kedua setelah Indomie ya. Kemudian yang ketiga tadi buat mie dan memang tidak ada alasan seharusnya bagi masyarakat untuk tidak keluar dari kemiskinan. Dana Mustada'afin memfasilitasi mereka. Apa sih yang mereka inginkan? Mereka mau belajar jahit, monggo, ada rumah kreatif. Mereka, saya tidak suka dengan hal-hal yang menjahit, masak, buat kue dan lain sebagainya. Ya, nah mungkin antum bisa ceritakan kira-kira apa harapan Dana Mustada'afin untuk kampung binaan berikutnya? Ya, Dana Mustada'afin ini saya punya harapan besar. Harapan besar yang pertama itu adalah membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membahagiakan keluarga Rasulullah. Salah satu di antara yang membahagiakan Rasulullah adalah membahagiakan para du'afa, orang-orang miskin, yatim, dan lain sebagainya. Kampung binaan adalah wadah untuk mengkonsolidasi masyarakat. Karena itu, harapan kita dengan adanya kampung binaan itu, kita bisa mengkonsolidasi bantuan-bantuan sosial dari masyarakat untuk kepentingan kebersamaan masyarakat miskin, pinggiran, yang tidak punya harapan masa depan. Kalau ini kita bisa bangun, Ustaz, insya Allah Dana Mustada'afin ke depan akan memiliki sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Kita boleh berharap besar, Ustaz, karena potensinya besar, kesempatannya besar, peluangnya besar. Dan alhamdulillah masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang punya hati yang lembut, hati yang baik. Kepekaannya terhadap problem sosial, kemiskinan itu cukup tinggi.
Tinggal bagaimana dana mustada'afin ini dengan binaan-binaan yang ada ini betul-betul membangun kepercayaan yang baik kepada para pemilik harta, yang pemilik rezeki yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dana mustada'afin tidak pernah berhenti untuk ngajak semua pihak, mengajak semua kelompok masyarakat, ayo kita bekerja sama. Karena kita sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ada banyak kampung-kampung yang perlu. Ada banyak kampung-kampung yang perlu dijenguk, yang perlu ditangani, yang perlu kita manusiakan. Tentu pemerintah sudah punya program sekaitan dengan itu. Tapi kita juga lihat bahwa masih ada banyak kampung yang belum terjangkau secara maksimal oleh pemerintah. Dibutuhkan lembaga-lembaga sosial seperti Yayasan Dana Mustada'afin. Dan kita punya komitmen besar untuk itu. Karena kita punya keyakinan yang sama bahwa masyarakat Indonesia bisa bekerja sama untuk membantu mereka. Kami Dana Mustada'afin terus-menerus mengajak semua pihak untuk ikut membantu program ini. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa semua program ini kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam ridho kepada kita, bahagia, dan kita semua yang bekerja sama untuk itu berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Tentu itu harapan kita yang paling besar. Ya. Terima kasih Ustadz Ahmad Hidayat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ternyata Dana Mustada'afin itu juga punya program itu mengentaskan kemiskinan mulai dari edukasi, kemudian juga skill dan lain sebagainya, sehingga para donatur pun akan tambah bersemangat, tambah yakin untuk menitipkan dananya ke Yayasan Dana Mustada'afin. Ya, sahabat Dana Mustada'afin, kita sudah sama-sama mendengar Ustadz Ahmad Hidayat yang menceritakan begitu manfaat yang luar biasa dari kampung binaan. Orang-orang yang tadinya hidup tidak memiliki harapan, anak-anak yang tadinya tidak bersekolah, anak-anak yang tadinya tidak bisa mengaji, orang-orang tua yang tadinya tidak punya pekerjaan, tapi dengan program kampung binaan Dana Mustada'afin memfasilitasi mereka itu semua. Tentunya ini semua tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada bantuan, sokongan dari para donatur. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan kita menitipkan bantuan kita, dana kita untuk keberlangsungan kampung-kampung binaan yang mungkin akan diperbanyak oleh Dana Mustada'afin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.